Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 151 sampai 153. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Kita berhenti di sini. Yang perlu dijelaskan di sini adalah harokat bendera. Jadi kita panjangkan 4 sampai 5 harokat, yaitu ketika kita menggabungkan dari kata kama, yaitu ma ini digabungkan dengan hamzah. Jadi panjang dari kata ma ya atau huruf ma ini digabungkan dengan hamzah. Barulah kita memanjangkan 4 sampai 5 harokat. Misalkan kita tidak menggabungkan, maka panjang dari ma ini adalah 2 harokat. Misalkan kita menggabungkan dari ayat sebelumnya. Wala'allakum tahtaduna kama. Misalkan, loh, kok ada baca Quran seperti ini? Ya bisa jadi karena memang tidak kuat nafas. Ya, ingin menyambung ayat tapi tidak kuat nafas. Itu tidak apa-apa. Jadi memang ayat Al-Quran itu bisa disambung. Jadi dari ayat 151 misalkan mau disambung sampai ayat 153. Jadi setelah ayat terakhir itu ta'lamuna fadhkuruni, jadi digabungkan. Ini juga sama, boleh digabung. Kemudian kok berhentinya di kama? Pertanyaan selanjutnya ya adalah sebuah kemungkinan bagi orang-orang yang memang terdesak ya, darurat, sehingga dia tidak bisa melanjutkan kepada potongan ayat berikutnya. Entah karena tidak kuat nafas, batuk, bersin, dan sendawa, apapun yang membuat kita tidak membuat nafas kita kuat untuk bernafas, maka kita berhenti di ayat dimanapun kita tidak kuat itu. Ya, karena kalau berhentinya karena nggak kuat di kama, ya berhenti di kama. Seperti itu. Contohnya, maka kalau berhenti di kama, maka di sini tidak harokat benderanya kita tidak panjangkan atau kita tidak memfungsikan harokat bendera lagi. Harokat bendera nanti berfungsi ketika panjang dari ma ini digabungkan kepada hamzah. Baik, kita ulangi lagi. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Mim sukun di sini bertemu ro, maka kita membacanya dengan jelas. Kemudian ada tanwin bertemu mim, ya kita bacanya dengan dimasukkannya tanwinnya kepada huruf mim. Rasulam minkum. Kita akan memasukkan tanwin ini kepada huruf mim sehingga ditambahi juga dengan dengungan. Jangan lupa dengungan. Rasulam, ada dengungan di situ, baru mi seperti itu. Rasulam minkum. Nah, kita akan memasukkan kemudian ada dengungan ketika kita menggabungkan tanwin ini kepada huruf mim. Kalau tidak, misalkan kita tidak kuat nafas, berhentinya di rasulan, maka rasulan ini akan menjadi rasula. Panjangnya 2 harokat. Contoh, kama arsalna fikum rasula. Jadi yang awalnya tulisannya ini rasulan, kita bacanya rasula. Ya, panjangnya 2 harokat untuk la ini. Kenapa? Karena kita berhenti. Jika kita melanjutkan pada potongan berikutnya, di sini ada huruf mim, maka panjang yang 2 harokat barusan itu hilang, berganti dengan hukum tanwin bertemu dengan huruf mim, yaitu dimasukkan disertai dengungan. Rasulam minkum. Nah, ini nun sukun bertemu kaf, maka kita membacanya dengan samar. Minkum. Nah, di sini ada mim sukun, maka dilihat setelahnya ada huruf ya, kita bacanya dengan jelas.
rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Mim sukun bertemu hamzah kita juga baca dengan jelas. Alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum. Nah, ini juga sama, mim sukun bertemu wawu dibaca juga dengan jelas. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Nah, kata al-hikmata, perhatikan huruf ta yang bulat ini harokatnya fathah. Cuman karena kita berhenti, maka huruf ta ini akan berubah terbaca menjadi huruf ha. Wal hikmata, kemudian karena kita berhenti menjadi wal hikmah. Jadi huruf ta-nya menjadi huruf ha. Huruf ta ini akan menjadi huruf ta kembali ketika digabungkan ini dengan potongan berikutnya. Wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Di sini ada mim sukun. Nah, apa bedanya mim sukun yang di sini alaikum, di sini wa yu'allimukum? Ini mim sukunnya, di sini juga mim sukun, apa bedanya? Bedanya adalah tanda sukun untuk yang ini tertulis, sementara untuk tanda sukun yang di sini tidak tertulis. Kalau tanda sukunnya tertulis, maka sudah pasti dibaca dengan jelas. Alaikum ayatina. Nah, ini juga. Wa yuzakkikum wa yu'allimukum. Nah, seperti itu. Jadi mim sukun, yang sukunnya tertulis maka dibaca dengan jelas. Kalau mim sukunnya tidak ditulis, kalau sukun dari mimnya tidak ditulis, maka ada dua kemungkinan. Karena ini bertemu dengan mim, maka dibaca dengan dengungan. Wa yu'allimukum malam, seperti itu. Jadi dibaca dengan dengungan. Syaratnya apa? Ketika kita menggabungkan mim pertama dengan mim yang kedua. Jadi dengungannya dua harokat. Kalau tidak, ya tidak ada dengungan dua harokat. Contoh, wal hikmata wa yu'allimukum. Nah, kan kita berhenti di sini, maka tidak ada dengung dua harokat. Kalau digabungkan barulah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, ini juga kan mim sukun, yang sukunnya tertulis dibaca dengan jelas. Ma lam takunu. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Fadhkuruni azkurkum. Perhatikan di sini ada harokat bendera. Harokat bendera ini akan berfungsi 4-5 harokat. Fadhkuruni 4-5 harokat. Ketika kita menggabungkan panjang dari ni ini dengan huruf hamzah. Contoh, fadhkuruni azkurkum. Maka harokat benderanya ini berfungsi 4-5 harokat. Jika kita tidak menggabungkan dari panjang dari ni ini dengan hamzah, maka menjadi 2 harokat. Contohnya, fadhkuruni. Nah, atau seperti contoh sebelumnya, menggabungkan ayat yang sebelumnya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna fadhkuruni. Maka harokat benderanya tidak berfungsi karena kita tidak menggabungkan panjangnya ni dengan hamzah. Nah, baik, kita lanjutkan dari fadhkuruni. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Perhatikan di sini ada dzal sukun. Nah, yang banyak itu adalah ini sebagian orang memantulkan untuk dzal sukun, padahal tidak boleh. Contohnya adzakurkum, tidak ada tidak ada pantulan, tidak ada harokat berbunyi enggak ada nya, sama sekali enggak ada, sehingga terbacanya harus jelas dia adalah huruf mati. Azkurkum, ro juga sama, kurakum enggak ada, kurakum, adzakurakum, enggak boleh yang seperti itu. Kalau sudah mati ya mati, enggak ada pantulan kecuali huruf-huruf yang memang
wajib dipantulkan. Azkurkum washkuruli wala takfurun. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Di sini ada kata amanu. Kata amanu ini sebenarnya dipanjangkan kalau kita berhenti. Contoh. Ya ayyuhalladzina amanu. Nu ini harusnya kita panjangkan 2 harokat. Tapi karena kita menggabungkan harokat ataupun nu ini dengan sukun ini ya, huruf sin sukun, maka panjangnya sudah tidak ada lagi. Amanu 2 harokat. Kalau digabungkan amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Ada ba sukun, barulah ini kita pantulkan. Bis-sabri, as-sabri, bis-sabri, sabri, dipantulkan huruf ba-nya ini. Prinsip dari pantulan adalah jangan berlebih-lebihan sehingga terdengar huruf murni. Apalagi diberi seperti sama K gitu ya. Atau seperti hamzah sama huruf kaf. Atau huruf hamzah ya. Sabri, enggak ada sabri. Langsung aja pantulannya saja. Sabri was-shalah. Kata as-sholati, perhatikan di sini kata as-sholati kita membacanya barusan as-sholah. Huruf ta-nya kita baca sebagai huruf ha. Kenapa? Karena kita berhenti. As-sholah was-sholah dibaca sebagai huruf ha. Kalau ini kita gabungkan kepada lanjutan berikutnya, maka huruf ta ini kembali menjadi huruf ta. Bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-sabirin. Nah, di sini ada nun bertasydid, maka kita dengungkan 2 harokat. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita baca bersama-sama dari awal sampai akhir barusan. Mari kita baca secara pelan-pelan, praktek pemirsa ngaji Quran bisa mengikuti bacaan berikut. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim.
Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.